Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang tafsir dari surat Al-Imran ayat 9 dan 85, Ar-Rum ayat 30, As-Saff ayat 9, dan Al-Maidah ayat 3. Tafsir dari surat Al-Imran ayat 9 yaitu, sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan, lantaran kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir kepada ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Tafsir dari surat Al-Imran ayat 85 yaitu, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya adalah barang siapa yang menempuh jalan yang tidak disyariatkan Allah, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya, tafsir dari surat Ar-Rum ayat 30 yaitu, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tafsir Asy-Syaff ayat 9. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya. Maksud dari menjadikannya berada di atas segala agama-agama, yakni di atas semua agama yang bertentangan dengannya, meskipun orang-orang musyrik benci akan hal tersebut. Dalam ayat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini sebenarnya menjelaskan dua hal yang berbeda, tapi dikumpulkan dalam satu ayat. Bagian pertama ayat ini merupakan kelanjutan ayat pertama. Surat ini yang menyebutkan makanan-makanan haram dan menerangkan 10 hal dari daging-daging yang telah diharamkan. Sebagian dari masalah ini menyangkut binatang-binatang yang secara alami tertimpa suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan mendadak, sehingga mati terbunuh. Padahal ia termasuk binatang yang dagingnya halal, dan karena mereka tidak disembelih secara syar'i, maka dagingnya menjadi haram. Sebagian yang lainnya juga demikian, yaitu binatang-binatang yang dagingnya halal juga sudah disembelih, tetapi mereka disembelih tidak di jalan Allah, artinya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka daging tersebut haram. Pada ayat ini, bagian kedua sepenuhnya tidak ada hubungannya dengan bagian ayat pertama, yakni mengenai pengenalan sebuah hari besar yang merupakan nasib baik dalam sejarah kaum muslimin, yang menurut ungkapan Al-Quran bahwa orang-orang kafir tidak berhasil menguasai kaum. Pada suatu hari agama Islam akan disempurnakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menuntaskan nikmat-nikmatnya kepada kaum mukminin. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini adalah, agama Islam adalah panutan para rasul dan mereka diutus Allah dengan membawa Islam hingga Allah mengakhiri Rasul dengan Muhammad SAW.
Barang siapa yang meninggal setelah diutusnya Muhammad, sedang dia membawa agama yang tidak sejalan dengan syariat Muhammad, maka dia tolak. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi untuk mengetahuinya, mengesahkannya, dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.